Tapi 4 pesta dalam satu hari bisa bangkrut bandar. Dongeng dunia. Dongeng dunia adalah cerita-cerita tentang kita. Cerita yang kadang membuat kita tidak paham kenapa harus terjadi. Dongeng dunia di Golagong TV. Golagong TV tentang literasi, semua ada di sini. Dongeng dunia. Pesta. Jangan mengeluh. Istriku mengingatkan. Tapi 4 pesta dalam satu hari bisa bangkrut bandar. Jangan ngomong seperti itu, Pak. Rezeki itu sudah diatur sama Gusti Allah. Diatur sih, diatur. Tapi nyarinya tetap saja harus kerja dari pagi sampai sore. Itu ikhtiarnya, Pak. Rezeki harus dijemput, kata Agim. Iya, tahu. Tapi tidak untuk dihambur-hamburkan ke 4 tempat pesta, Bu. Nanti akan ada gilirannya pesta di tempat kita, Pak. Sebentar lagi Arum ada yang melamar. Arum masih kuliah. Tidak boleh. Iya, tapi itu artinya kita tetap akan berpesta, Pak. Atau Bapak sendiri nanti yang akan mengadakan pesta seperti teman-teman Bapak itu. Istri saya menggoda. Katanya saya akan merayakan sebuah pesta. Tidak mungkin itu, Bu. Dari mana uangnya, Bu? Pesta itu tidak murah. Loh, pesta seperti keempat teman Bapak itu ujung-ujungnya tidak perlu pakai uang. Sudah ada yang ngongkosi. Sudah Ibu ini. Jangan ngelantur. Jadi nggak Bapak ke pesta mereka? Kalau saja istri saya tidak mengingatkan bahwa kelak di rumah kami akan ada pesta juga, saya tidak akan berangkat. Ini kan investasi. Hari itu saya dihadapkan pada 4 kemeja yang disodorkan oleh istri tercinta. Keempat kemeja itu semuanya dijahit oleh istriku. Satu pakaian, satu pesta ya, Pak. Dengan warna dan motif berbeda tentu. Istri saya mewanti-wanti. Dasar cerewet istri saya ini. Wah, Bu. Harus sembunyi-sembunyi cari tempat ganti. Kalau ketahuan dikiranya Bapak ini kutu loncat. Gampang, Pak. Cari masjid saja. Pasti ada toiletnya.
Masjid di kampung kita ini kan jorok, Bu. Tapi boleh juga usul Ibu. Saya gemas mencubit pipi istri saya yang selalu punya solusi. Dongeng dunia. Saya harus datang ke tempat pesta teman-teman saya. Sebagai rasa solidaritas pertemanan, saya harus mendatangi semuanya. Saya tahu agama pun mengajarkan jika tetangga sedang berpesta, sebaiknya kita harus turut bergembira. Di dalam hubungan sosial apalagi, tetangga menyapa, kita harus balik menyapa. Kita masak besar, harumnya semriwing ke rumah tetangga, berilah sepiring kepada tetangga untuk mencicipinya. Bahkan katanya, tadi sudah saya bilang, jika harumnya semriwing tercium ke rumah tetangga, itu dosa besar jika tidak ditindaklanjuti dengan mengirimkan makanannya. Dosa terus diingatkan. Repot juga ya. Mendingan makan di restoran. Anak kami hanya satu, si Arum tadi, yang kata istri saya akan ada yang melamar. Dia masih kuliah. Saya dan istri akhirnya bekerja sama. Putri kami kuliah, jadi seharian rumah kosong. Ya, sesekali kami bercinta, tapi kami lebih sering di luar rumah supaya tidak masak. Pulang ke rumah sudah malam, tinggal tidur. Justru kami yang sering mencium bau aroma harum itu dari dapur tetangga. Dan kami lebih sering mendapatkan kiriman. Dongeng dunia. Saya berdiri di depan cermin sekarang, memakai baju batik pertama untuk pesta teman saya pertama. Oke ya, bagaimana Bu? Saya mematut-matut diri di cermin. Ingat Pak, selalu tersenyum ya. Lihat senyum Ibu. Senyum ya Pak, Bapak kan susah tersenyumnya. Ingat Pak, walaupun Bapak tidak suka dengan yang mengundang Bapak, tetap Bapak harus tersenyum. Senyum itu bahasa dunia, murah, dan bisa mendatangkan rezeki Pak. Baiklah, baik Bu, biar Bapak munafik hari ini, asalkan semua happy. Happy. Saya memutar tubuh ke kiri, ke kanan. Sudah cocok ikut pesta. Jangan lupa Pak, amplopnya ada 4 amplop di saku kemeja Bapak. Ingat, nanti kalau ganti baju berarti tinggal 3 amplop. Ambil ya. Terus begitu sampai baju keempat habis amplopnya. Istri saya mengingatkan amplop. Iya Bu, oke. Ingat isinya juga. Iya, cerewet amat sih. Dongeng dunia. Soalnya Pak, kalau diisi cuma recehan, nanti dicatat. Bisa-bisa disebarluaskan ke orang-orang kalau Bapak cuma ngasih recehan. Masa kepala dinas seperti Bapak cuma ngasih uang warna hijau? Malu Pak, mau dikemanakan wajah kita? Repot jadi kepala dinas. Minimal uang di amplop itu 1 warna merah. Kalau sehari ada 5 pesta, berarti 5 warna merah. Baik Bu,
Warna merah. Iya Pak, warna merah dong. Tinggal tanda tangan kembali itu modal. 4 lembar di setiap pesta, Bu. Hah, banyak amat Pak. Loh, kata ibu tadi investasi. Baik Pak, 4 lembar ya. Nanti kalau pestanya sukses, Bapak juga bakal kecipratan rezeki. Kan yang menyelenggarakan pesta itu bawahan Bapak. Pasti nanti dia juga akan mengembalikan amplop Bapak. Ini kan formalitas saja. Apa yang dikatakan istriku itu ada benarnya. Ya. Istriku ini sangat cerdas. Untuk urusan diplomasi, jabatan, dan komunikasi politik antara saya suaminya sebagai kepala dinas dan bawahan saya yang sedang berpesta. Tidak salah saya menikahi dia, walaupun dia tidak tahu bahwa saya punya banyak selingkuhan di luar. Jangan disebarluaskan. Dongeng dunia. Saya berangkat ke 4 tempat pesta bawahan saya. Tujuan pertama ke pesta tetangga terdekat. Wah, mobil diparkir berjejer hingga ke jalan raya. Di luar komplek, saya malah mesti memarkir mobil di jalan raya. Sopir saya suruh tunggu. Macet. Tahu begini mendingan jalan kaki atau pakai motor gede. Tapi bagaimana nanti tanggapan orang-orang kalau saya sebagai kepala dinas tidak memarkir mobil merek terbaru? Sebetulnya yang sedang berpesta ini tidak saya kenal secara mendalam. Saya hanya tahu berpapasan, dia tersenyum mengangguk, menjilat. Tapi dia sangat baik dan sering berkunjung ke rumah dengan beragam oleh-oleh. Bahkan sering juga dia menitipkan amplop. Kata dia, ini bagian saya. Dia selalu mengingatkan bahwa oleh-oleh atau amplop yang dibawa tidak untuk tujuan lain kecuali mempererat tali persaudaraan. Mempererat tali persaudaraan dengan amplop dan oleh-oleh. Aku tahu begitu biasanya tabiat bawahan ke kepala dinas. Dongeng dunia. Tidak pantas masa kepala dinas berkunjung ke rumah bawahannya, apalagi membawa oleh-oleh. Maka kesempatan emas bagi saya untuk membalas kebaikannya yang menurut saya menjilat itu dengan cara mendatangi pesta hari ini. Amplop sudah saya siapkan dan langsung saya masukkan ke kotak di dekat meja penerima tamu. Tapi nanti dulu. Saya berpikir ulang, istri saya tidak ada. Saya celingak-celinguk. Tidak begitu banyak orang mengantri. Saya persilahkan yang mau menulis di buku tamu. Silahkan Pak. Pak Kadis, sudah. Sebentar, saya mau menelpon istri saya dulu. Itu alasan saya. Tapi sebetulnya saya tidak ikhlas memasukkan amplop ke kenceleng itu. Silakan Pak Kadis. Penjaga kotak mempersilahkan saya. Apa boleh buat. Aku masukkan amplop yang sudah istri saya siapkan. Penjaga kotak langsung membuka kotak dan mengambil amplop saya. Dia membukanya dan wajahnya berbinar-binar. Dia hitung
Tiba-tiba dia menatap saya. Pak Kadis, tanggung amat, cuma 4 lembar. Aku kaget. Ini penjaga kotak kok cerewet sekali. Genapkan saja Pak, biar 500.000. Mau dikemanakan ini wajahku? Diplomasi. Oh ya? Kurang ajar itu istriku. Sudah aku suruh memasukkan 5 lembar uang warna merah. Rupanya dikorup juga istriku. Mungkin Bapak kurang perhatian. Istri sekarang kan senang belanja online shop Pak. Waduh, bikin malu. Biar saya tambahin. Lalu aku ambil uang. Di dompet ada warna merah 2 lembar. Nih, saya kasih 2 lembar. 1 buat kamu, 1 buat amplop. Malu saya. Untung kamu mengingatkan. Oh, yang 100.000 buat saya Pak. Itu tip buat kamu. Penjaga kotak langsung mencatat. Dan wajahnya sumringah. Dongeng dunia. Lega. Pesta pertama berhasil dengan sukses saya lewati. Isi amplop tadi. Drama dianggap mencukupi oleh si ampunya pesta. 5 lembar warna merah. Saya khawatir mereka menuntut lebih banyak. Tapi 5 lembar dan kedatangan saya sebagai kepala dinas itu sudah cukup menaikkan rating pesta mereka. Sebelum ke pesta kedua, saya mengganti kemeja dengan warna dan motif yang sudah ditentukan oleh istri saya. Saya pikir tidak perlu pergi ke musola, cukup di jok belakang mobil mewah saya. Dongeng dunia. Tapi ketika tiba di pesta kedua, saya melihat kemeja yang dikenakan para tamu warnanya sama. Kecuali warna baju saya. Waduh. Dongeng dunia. Waduh, gawat. Apalagi ketika para tamu menatap dengan sinis kepada saya. Pak Kadis, apa nggak dilihat kartu undangannya? Pak Kadis ini nyuruh kita membaca tapi undangan nggak dibaca. Pak Kadis, di sana kan tertulis dress code-nya, warna apa dan motif apa. Istri Pak Kadis online shop mulu sih. Punya istri dibiarin main handphone mulu. Baca dong kartu undangannya. Begitulah suara-suara mereka, bisik-bisik mereka yang sengaja dikeraskan agar saya bisa mendengarnya. Istri saya jadi tumbal, jadi kambing hitam. Dongeng dunia. Biarin istri saya jadi kambing hitam. Walaupun saya mengelus dada, istri saya baik kok jadi kambing hitam. Begitulah dunia. Untung ada teman saya yang menyelamatkan situasi sulit ini. Teman saya jadi penanggung jawab pesta kedua ini. Dia tidak memedulikan warna pakaian pesta yang saya pakai. Pak Kadis, istri Pak Kadis hebat, pandai memilih warna, cocok dengan penampilan Pak Kadis, jadi semakin ganteng gagah. Itu dia, si penanggung jawab pesta menjilat lagi. Saya hanya mengangguk
dan langsung menyodorkan amplop. Coba Pak Kadis. Hei, apa urusannya ini? Amplopnya biar saya pegang dulu. Wah, teman saya merasa senang ketika meraba ketebalan amplop itu. Zaman sudah seperti apa ini? Tidak ada lagi rahasia. Akhirnya uang itu dimasukkan ke dalam kotak oleh si penjaga pesta. Teman saya selevel Kadis di instansi lain. Tidak lama saya berada di pesta itu karena suasananya tidak ramah dan si empunya pesta pun tidak suka dengan warna baju saya. Walaupun teman saya yang sesama Kadis itu sudah menjelaskan berulang-ulang bahwa istri saya itu pandai menjahit. Dan lagi padahal teman saya sudah dengan atraktif menceritakan ketebalan amplop saya. Tapi si pemilik pesta tetap tidak suka dengan warna dan motif kemeja yang saya pakai. Dongeng dunia. Lega. Besarkan AC-nya. Supir membesarkan AC ke level 3. Gerah. Ini freonnya bagaimana ini? Supir memberitahu, sudah saya servis kemarin, bos. Mungkin perasaan bos yang tidak enak sehingga suasana di mobil gerah. Banyak bacot kamu. Bagaimana, bos? Kita ke pesta ketiga? Ya, bawa saya ke pesta ketiga. Saya mengganti baju di jok belakang. Baju kemeja itu kuperhatikan sekali lagi. Tak ada yang salah. Saya kenakan kemeja ketiga. Di pesta ketiga, mobil lebih banyak berjejer, tapi di parkirnya acak-acakan. Tidak rapi, sembarangan. Sehingga penghuni komplek ketika akan melintas mesti diatur oleh tukang parkir sambil menggerutu. Di pesta ketiga ini, saya mengalami hal berbeda. Justru dress code yang ditetapkan dilanggar semua oleh para tamu. Mereka sembarangan saja memakai pakaian. Ada yang memakai batik, memakai kemeja kotak-kotak, memakai kemeja polos, bahkan memakai sarung, baju koko. Ada juga yang memakai kaos. Saya memang merasa nyaman. Tapi anehnya, saya melihat para tamu yang sama di pesta itu, di pesta pertama dan kedua. Mereka hanya berganti baju. Mereka tertawa-tawa menikmati hidangan. Saya perhatikan banyak tamu tidak memasukkan amplop ke kotak. Bahkan teman sesama Kadis saya yang tadi bertanggung jawab di pesta kedua ikut datang. Dia berbisik sambil tertawa. Masukin amplop juga. Iya. Tebalnya sama. Iya. Kamu itu tolol. Loh. Kamu gak baca ya undangannya? Istriku yang baca. Pesta ini hanya musiman, kata temanku. Tidak akan lama, serius amat. Si Amat juga gak serius-serius amat. Loh, kata istri saya, nanti di rumah kami juga bakal ada pesta. Jadi ini investasi. Kamu yakin si pemilik pesta bakal inget sama kamu? Saya diam saja. Sudah. Nikmati saja hidangannya.
Saya bingung dan jadi tidak bergairah. Saya ingin segera datang ke pesta terakhir, pesta keempat. Dongeng dunia. Kemeja ketiga sudah saya buka, tapi saya membiarkan AC mengelus-ngelus dada saya yang telanjang. Panas. Kenapa, Bos? Panas tahu. Saya pikir itu hati Bos yang panas. Kita ke pesta terakhir, Bos. Ya, bawa saya ke pesta terakhir. Saya mengenakan kemeja keempat. Di pesta terakhir lebih luar biasa lagi. Tiba-tiba saja seperti sedang terjadi reuni sekolahan. Teman-teman di usia sekolah bermunculan. Kami saling berpelukan, menanyakan karir pekerjaan. Hei, sudah jadi kepala dinas ya? Kamu sih terlalu idealis. Kasih terus. Kerjamu apa? Kok belum begitu? Dia cuma tenaga honorer. Hei, makanya jangan jadi guru. Loh, guru bagus. Ya tapi guru honorer. Ya sabarlah. Sekarang kan nggak bisa langsung diterima. Coba ikut saya. Langsung pegawai negeri. Siapin duit. Wah, itu dia duit. Kan nggak 10-20 juta. Iya, tapi itu bisa balik lagi. Emang harga untuk bisa lolos jadi guru berapa? Cuman teman saya berbisik di telinga saya. Kalau untuk kadis berapa? Dia berbisik lagi. 2 kali lipat ya? Dulu saya tidak segitu. Ya, dolar kan naik terus. Ya, itulah percakapan di pesta keempat. Kemudian beberapa berbisik-bisik, "Hei, istrimu masih 1. Saya sudah 4. Saya baru 3. Buset." Kemudian mereka berbisik-bisik lagi. Apakah amplop yang dimasukkan ke dalam kotak ada isinya atau tidak? Ternyata mereka mengatakan tidak ada isinya, alias cuman amplop doang. Dan mereka tertawa-tawa. Dongeng dunia. Saya pulang dengan membawa berjuta pertanyaan. Sebagai seorang kepala dinas, saya dihadapkan pada kenyataan yang aneh. Pesta apakah yang sedang saya hadiri hari itu? Salahkah saya sudah menghadiri keempat pesta itu? Saya semakin heran ketika pulang harus melewati rumah yang menyelenggarakan pesta ketiga, kedua, ke-1, seolah-olah mundur. Saya tegur supir saya. "Hei, gimana ini, kenapa enggak cari jalan lain?" "Bos, penasaran saya, Bos. Pengen lihat seusai pesta itu mereka ngapain." Saya semakin heran. Saya lihat pestanya sudah usai. Teman saya yang jadi penanggung jawab acara di pesta ketiga memanggil saya. Dia tampak kusut sekali. Dia berlari menyetop mobil saya. Dia memanggil saya untuk keluar dari mobil. "Kenapa? Kok nggak bagus kepala dinas sedih begitu?" Teman saya menggeram. Dia berteriak,
Orang-orang pada munafik. Ternyata amplop-amplop yang dimasukkan para tamu itu hampir 90% tidak ada isinya. Saya heran. Bukankah di pesta keempat tadi kamu menyarankan agar amplop tidak diisi? Itu beda. Di pesta ketiga kami sudah investasi sangat banyak. Saya juga ikutan menyimpan modal di situ. Sama sekali nol. Iya. Kemana bosmu? Kemana yang bikin pesta? Teman saya menunduk sedih. Dibawa ke rumah sakit gila. Saya duduk di jok belakang mobil dan berteriak, "Pesta!" Supir saya menoleh, "Bapak gila? Pesta!" Dongeng dunia. Pesta saya tulis ketika sedang ada pesta demokrasi. Terus menerus peristiwa itu mengendap di benak saya. Lalu saya mencoba menuangkan dalam cerita pendek. Apa pesta itu? Bagaimana keterlibatan orang-orang? Saya menggunakan point of view saya yang menjadi kepala dinas. Jadi proses menjadi kepala dinas coba saya pahami di sini. Pesta. Pernahkah Anda datang ke pesta dan sibuk memikirkan pakaian yang harus dikenakan dan isi amplop yang akan kita susupkan ke lubang kecil di sebuah kota? Dongeng dunia. Dongeng dunia adalah cerita-cerita tentang kita. Cerita yang kadang membuat kita tidak paham kenapa harus terjadi. Dongeng dunia di Golagong TV. Golagong TV tentang literasi semua ada di sini.